Atakum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita tak minum jamu. Minum jamu untuk kesehatan badan. Sudah lama kita tak bertemu. Akhirnya bersua kita di bulan suci Ramadan. Anak-anakku sekalian, kelas 4 dan kelas 5 SD Darul Falah yang Bapak sayangi selalu dan Bapak banggakan. Alhamdulillah, kita bisa bersua kembali walau tidak harus bertatap muka. Dan alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi walau belum bisa saling mengunjungi. Ini kita lakukan semata-mata sebagai bentuk kehati-hatian kita agar tidak terkena atau tidak terdampak oleh musibah yang wabah kita saat ini, yaitu COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat wabah COVID-19 ini di negeri kita, bahkan di permukaan bumi ini pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai selalu, sesuai dengan jadwal agenda kegiatan pesantren Ramadan yang akan dilaksanakan di sekolah kita, dilaksanakan secara daring atau online, maka pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi tentang meraup keuntungan di bulan suci Ramadan. Dalam sabdanya Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya, Atakum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan itu syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan kalian berpuasa padanya. Tuftahu fihi abwabus samai. Pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu-pintu neraka jahanam Allah tutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatin. Para syaitan yang suka menggoda kita di lain bulan Ramadan, itu pada bulan ini Allah belenggu. Fihi lailatun hiya khairu min alfi syahrin. Dan juga pada bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu malam yang mana satu malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Man hurima khairuha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang melakukan kebaikan di dalamnya, maka dia sungguh terhalang. Nah, di sini diriwayatkan oleh Ahmad, Nasai dan Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, jadi ada beberapa poin dalam hadis ini tadi yang perlu kalian garis bawahi. Yang pertama, kata Nabi, kalau sudah datang bulan Ramadan kepada kita, yang harus kita pahami, bulan Ramadan adalah bulan yang bertabur keberkahan, kebaikan. Bulan juga Allah pardukan kuasa buat hamba-Nya. Kemudian di dalam bulan Ramadan ini Allah buka pintu-pintu rahmat-Nya. Itu langit Allah buka, kasih sayangnya bertaburan di mana-mana. Dan juga pintu-pintu api neraka ditutup oleh Allah.
syaitan dibelenggu, dan Allah turunkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, itulah namanya malam Lailatul Qadar. Baik anak-anak, Bapak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan selalu, pada kesempatan ini nih, Bapak akan bawakan sebuah cerita yang cukup menarik dan punya inspirasi buat kita semua. Ceritanya begini. Ada seorang raja namanya Raja Zulkarnain. Pada masanya dia itu penakluk dunia, penguasa dunia. Diceritakan bahwasanya Raja Zulkarnain menyampaikan kepada prajuritnya, "Wahai para prajuritku, nanti malam kita akan menyeberangi sungai. Dan ketika kita menyeberangi sungai itu, saya perintahkan kepada kalian agar mengambil apa saja yang kalian temukan di dalam sungai tersebut." Akhirnya perjalanan pun dilaksanakan. Mereka berjalan di pagi hari, siang hari, sampai sore hari, dan terus menjelajahi dunia. Akhirnya sampailah mereka pada suatu malam hari, di mana di malam itu cuaca sangat dingin, dan ternyata di situ ada sungai yang cukup deras. Akhirnya para prajurit serta Raja Zulkarnain menyeberangi sungai tersebut. Lalu teringat oleh para prajuritnya bahwasanya mereka ada mandat dari panglimanya untuk mengambil apa yang mereka temui di dalam sungai tersebut. Karena nuansa sungai itu agak dingin, deras, sehingga bermacam pemikiran yang muncul di benak para prajurit itu. Ada 3 macam cara berpikir mereka, prajurit tersebut. Prajurit pertama, mereka melewati sungai itu tanpa mengambil apa-apa. Masa bodoh katanya, sudahlah dingin kayak gini, sungai deras, bisa selamat aja alhamdulillah. Akhirnya satu ini sudah selesai, sampailah mereka ke sungai yang seberang. Dan akhirnya kemudian prajurit yang berpikir cara kedua, yaitu mereka menyeberangi sungai dan mengambil seperlunya saja dan tidak mau mengambil secara maksimal. Mereka berpikir tidak mau bikin beban terlalu banyak. Akhirnya mereka pun menyeberangi sungai tersebut. Dan dari pasukan terakhir, mereka berusaha mengambil sebanyak mungkin apa yang mereka dapatkan di dalam sungai tersebut, sampai-sampai mereka pun keberatan membawa apa yang mereka dapatkan. Sehingga keesokan harinya mereka diperintahkan oleh Raja Zulkarnain, "Wahai prajurit, kalian buka apa yang sudah kalian temukan tadi malam di dalam sungai itu." Di saat mereka buka apa yang mereka dapatkan, mereka kaget luar biasa. Masya Allah. Ternyata yang mereka ambil di dalam sungai itu adalah batu alam murni, atau yang kita kenal dengan mutiara-mutiara. Berapa harganya, berapa mahalnya, sehingga prajurit pertama itu mereka merasa menyesali karena tidak mengambil sedikit pun dari yang mereka temukan di dalam sungai tersebut, dengan alasan mereka tidak mau menerima risiko. Kemudian yang kedua, pasukan kedua, mereka merasa senang tapi juga merasa menyesal karena seperlunya saja mereka mengambil. Kemudian beruntunglah orang yang pasukan ketiga itu. Mereka mengambil sebanyak mungkin, sehingga hasil yang didapatnya pun juga mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ketiga cerita ini dapat kita ambil intisarinya, kesimpulannya, bahwasanya bulan Ramadan ini ibaratkan sungai tadi, ibaratkan sungai di mana di dalamnya itu penuh dengan mutiara-mutiara kebaikan, penuh dengan itu tadi yang hadis yang kita sampaikan, ya, banyak kebaikan Allah tabur, ampunan Allah tabur, kasih sayang Allah tabur di bulan suci Ramadan ini. Tergantung kita masuk dalam kategori prajurit pertama tadi kah, yang melewati Ramadan begitu saja, masa bodoh, tak nak berpuasa, tak nak sholat, tak nak baca Al-Quran. Atau mungkin yang kedua, golongan pasukan yang kedua, mereka melewati Ramadan seperlunya saja,
Kalau mau ngaji ya ngaji, kalau tidak ya tak, kalau mau sholat sholat, kalaupun enggak juga enggak masalah. Yang penting enjoy aja. Kalau perlu mereka menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang sia-sia. Dan beruntung kalau kita mengikuti dari prajuritnya ketiga tadi, yaitu orang yang ibaratnya melewati sungai dengan penuh bawaan. Artinya kita yang berada di bulan Ramadan ini melaksanakan bentuk-bentuk amal soleh kebaikan sesuai dengan jadwal yang ada di dalam pesantren Ramadan kita. Nah, yang seperti ini kalian sudah diberikan oleh guru kelas masing-masing. Ini jangan sampai dikosongkan, harus diisi. Di sini kan banyak agenda-agenda, yaitu ada di dalamnya praktek sholat, praktek doa, melaksanakan tugas harian di rumah, dan diketahui oleh orang tua, ada juga nanti dicatat oleh guru. Nah, ini harus diisi sebagai barometer kalian untuk menjadi siswa-siswa teladan, walaupun hanya dengan cara stay at home. Oke, anak-anak bapak semuanya yang bapak sayangi, kiranya ini dulu perjumpaan kita pada saat ini. Mudah-mudahan kita bisa melewati suasana yang kita alami saat ini dengan cara maksimal, walaupun melalui stay at home di rumah masing-masing ya, yang bersabar, tetap jaga kesehatan, tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan segala bentuk amal kebajikan dalam bulan puasa dengan tadarus, rajin sedekah, memberi buka puasa walaupun seteguk air, sebutir kurma dan lain-lain, banyak bentuknya. Sholat duha yang sudah kalian biasakan di sekolah, baca Al-Quran dan lain sebagainya, lakukan itu terus. Sehingga berakhirnya Ramadan ini nanti kita akan menjadi orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kiranya yang bisa Bapak sampaikan. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.